Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang berdekatan dan memiliki hubungan yang kompleks selama ratusan tahun. Lantas, bagaimana hubungan kedua negara ini? Mari kita bahas dengan santai sambil melihat letak geografis dan hubungan kedua negara. Kita mulai dari Indonesia dulu, negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini terletak di kawasan Asia Tenggara, di antara dua benua besar, yaitu Asia dan Australia. Serta di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke, menghubungkan 17.000 pulau yang tersebar di wilayah dengan luas mencapai 5.190.000 km persegi, yang terdiri dari 1.900.000 untuk daratan dan laut sebesar 3.290.000 km persegi. Selanjutnya, mari jelajahi tetangga dekat kita, Malaysia. Negara ini terletak di bagian selatan Semenanjung Malaya dan memiliki wilayah di Pulau Borneo. Negara ini berbatasan langsung dengan Thailand di utara, serta Indonesia dan Brunei di selatan. Malaysia juga berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang menjadi penghubung dengan negara maritim seperti Vietnam dan Filipina. Sebelah barat, ada perairan Selat Malaka yang memisahkan Malaysia dari Sumatera, Indonesia. Nah, melihat posisinya yang strategis, gak heran jika negara dengan luas 330,803 km persegi ini menjadi pintu gerbang penting di Asia Tenggara. Nah sekarang, mari kita menelusuri sejenak ke masa lalu untuk mengupas cerita unik tentang bagaimana Indonesia dan Malaysia menjadi negara seperti sekarang ini. Cerita Indonesia dimulai dari masa kuno saat banyak kerajaan besar berkuasa. Ada Sriwijaya, Majapahit, Luwu, dan masih banyak lagi. Kerajaan ini pernah merajai samudra dan mencatat namanya di buku sejarah dunia. Sayangnya, bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris datang dan merubah banyak hal di negara ini. Ya, di masa penjajahan nih, Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Perjuangan heroik Pangeran Diponegoro di Jawa, keberanian Cut Nyadin di Aceh, hingga Sultan Hasanuddin di Makassar mewarnai sejarah terbentuknya Indonesia. 17 Agustus 1945, bendera merah putih akhirnya berkibar di Jakarta dan menandai lahirnya Republik Indonesia. Nah, kalau di negeri jiran nih, Malaysia juga memiliki kisah yang tak kalah menariknya. Di tanah ini, pernah berdiri Kesultanan Malaka dan menjadi pusat perdagangan internasional pada masa itu. Namun, siapa sangka, seperti halnya dengan Indonesia, kedatangan penjajah Eropa memberikan dampak yang gak kalah hebatnya untuk negara ini. Inggris datang dan menguasai wilayah Malaysia, membentuk Federasi Malaysia yang terdiri dari negara-negara bagian. Nah, barulah pada tahun 1957, Malaysia merdeka dari penjajahan Inggris dan menjadi negara berdaulat dengan datuk dan raja yang memimpin. Seiring waktu, kedua negara ini berdiri dengan kokoh sebagai negara merdeka dan bersahabat. Nah, namanya sahabat nih, pertengkaran atau sebaliknya menjadi hal biasa. So, mari kita bahas konflik kedua negara ini. Tapi sebelumnya, yuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ketegangan Indonesia-Malaysia mencapai puncaknya ketika konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi pada tahun 1963 hingga tahun 1966. Nah, pada saat itu, atau tepatnya 27 Juli 1963, pidato legendaris Soekarno yang berisi slogan Ganyang Malaysia menggema ke seantero Nusantara. Komando Aksi Pengganyangan Malaysia. Emang sih, yang namanya konflik itu pasti nggak baik, tapi nggak bisa dipungkiri jika pidato Soekarno pada saat itu menjadi yang terbaik kedua setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, konfrontasi Indonesia-Malaysia ini berawal dari perselisihan mengenai salah satu wilayah Kalimantan dan Sabah di Borneo. Singkatnya nih, Indonesia merasa area yang diklaim oleh Malaysia adalah bagian dari wilayah Indonesia. Terlebih, Indonesia menganggap pembentukan negara Malaysia adalah sebagai upaya kolonial untuk membuat negara boneka untuk mengganggu kedaulatan Indonesia dan mempertahankan pengaruh di Asia Tenggara. Untuk membubarkan negara boneka Malaysia.
Saking panasnya nih, Indonesia bahkan keluar dari PBB dan membentuk organisasi saingan yang diberi nama Conference of the New Emerging Forces. Ya sampai situ aja, untuk memperlihatkan kekuatan Indonesia, Soekarno kala itu membuat event tandingan Olimpiade loh. Ya, kegiatan olahraga ini diberi nama Games of the New Emerging Forces dan diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 22 November 1963. Hingga puncaknya, insiden militer dan konflik bersenjata mewarnai konflik ini. Nah, menariknya nih, meski Indonesia tergolong negara yang baru merdeka, siapa sangka militer Indonesia kala itu mampu memberikan perlawanan yang buat Malaysia harus meminta bantuan ke negara lain. Nah, usut penyusut nih, Indonesia kala itu harus berhadapan dengan pasukan Malaysia, pasukan khusus Selandia Baru, dan pasukan khusus Inggris. Tapi jangan salah, meski demikian, melalui pasukan terjun payung, Indonesia berhasil menekan pasukan gabungan lawan di Johor pada tanggal 2 September 1964. Dan 29 Oktober 1964, pasukan Indonesia berhasil menumpas pasukan Malaysia dan Selandia Baru di Muar Johor. Keren banget ya! Konflik ini akhirnya berakhir pada saat jabatan RI1 berpindah ke tangan Soekarno. Dan perjanjian Bangkok pada tahun 1966 menjadi penanda berakhirnya konflik ini. Beberapa konflik lainnya, yakni insiden Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 1969, di mana konflik ini berakhir di meja Mahkamah Internasional dan kedua pulau menjadi milik Malaysia. Konflik Ambalat pada tahun 2005 hingga 2009. Dan beberapa klaim yang tidak mendasar dari Malaysia, seperti klaim budaya dan klaim Laut Natuna yang hingga sekarang belum terselesaikan. Gak lengkap rasanya jika tidak membahas hubungan mesra Indonesia-Malaysia. Faktanya, kedua negara ini masih satu rumpun dengan lebih dari 300 etnis yang hidup berdampingan secara harmonis selama ratusan tahun. Tercatat Indonesia dan Malaysia terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Nah, kalau di ekonomi nih, kedua negara ini bekerja sama dalam bidang perdagangan dan pariwisata. Selain itu, dalam isu-isu keamanan, Indonesia dan Malaysia juga bekerja sama dengan bertukar informasi intelijen untuk melawan ancaman terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas. Gak hanya dalam aspek politik dan ekonomi, kedua negara juga berkolaborasi dalam bidang budaya, pendidikan, dan olahraga. Punya usut nih, pertukaran budaya dan pelajar antara Indonesia dan Malaysia berperan dalam memperkuat hubungan antara masyarakat kedua negara. So, gimana menurut kamu? Komen di bawah ya!